Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya di sini ada solid atau padat, kemudian ada liquid atau cair, yang berikutnya ada gas atau. Nah, yang pertama tentang zat padat. Zat padat itu mempunyai ciri-ciri volume dan bentuknya tetap. Ini contohnya, bentuknya dan volume tetap. Kemudian jarak antar partikel rapat, jadi dia saling berdempetan atau berdekatan. Kemudian partikelnya tidak dapat bergerak bebas, jadi posisinya tetap seperti ini, tidak dapat bergerak bebas. Lalu zat cair. Nah, zat cair volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah tergantung dari wadah atau tempatnya. Contohnya kalau misalnya air dalam botol, bentuknya seperti botol. Jika berpindah ke gelas, maka bentuknya seperti gelas, tapi volumenya tetap. Nah, kemudian jarak antar partikelnya renggang. Coba dilihat di sini, ini ada renggang, ada sedikit renggang dibandingkan dengan padat. Kemudian partikelnya dapat bergerak bebas. Ini dapat bergerak bebas ke sana, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Kemudian terakhir zat gas. Gas itu volume dan bentuknya berubah. Jadi kalau misalnya gas diisi ke dalam balon, nah maka bentuknya seperti balon, volumenya volume balon. Lalu dipindahkan ke suatu tempat lain, maka volume dan bentuknya juga akan berubah, berbeda dengan cair. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang. Nah, ini sangat renggang jaraknya atau berjauhan. Lalu partikel bergerak sangat bebas, jadi sangat bebas bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, atau berputar-putar dalam suatu tempat gitu. Kemudian ada materi berikutnya tentang unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain atau satu jenis. Nah, contohnya di sini ada oksigen, yaitu rumusnya adalah O2. Nah, O2 itu artinya O-nya ada 2. Kemudian besi. Besi itu adalah Fe. Nah, Fe itu dalam simbol unsurnya, jika dituliskan besar di depan, di belakangnya kecil, berarti ini satu ya, satu unsur. Tapi kalau misalnya depannya besar, belakangnya besar, berarti itu 2 unsur. Maka kita akan lihat nanti. Kemudian yang ketiga ada natrium atau Na, kemudian ada fluor F4. Nah, jadi unsur itu hanya ada satu zat. Nah, contoh tadi O2. O2 itu terdiri dari 2 atom oksigen, kemudian bersatu menjadi satu molekul oksigen atau O2. Ya, tapi ini dinamakan dengan unsur oksigen. Begitu juga dengan hidrogen, 2 atom hidrogen dan bergabung menjadi H2 atau satu molekul hidrogen, satu unsur. Kemudian senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, contohnya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 terdiri dari unsur C atau karbon, O untuk O2 untuk oksigen. Kemudian contohnya air. Air itu terdiri dari H2 atau hidrogen dan O-nya oksigen. Lalu contoh berikutnya adalah natrium klorida atau NaCl. Oh, ini saya ada kesalahan. N-nya besar, A-nya harusnya kecil, kemudian C-nya besar, L-nya kecil. Jadi Na untuk natrium, Cl untuk klorida. Nah, ini contohnya. H-nya besar misalnya unsurnya, kemudian O2 ada 2. Ada 2 unsur. Ada satu unsur maksudnya dengan besar yang sama, H2O. Nah, ini contoh berikutnya CO2. C-nya besar, kemudian O-nya mengelilingi C atau menjadi molekul karbon dioksida. Lalu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang berlainan jenis atau jenis yang berbeda dari beberapa senyawa. Contohnya adalah udara. Udara terdiri dari oksigen, karbon, nitrogen, dan lain-lain.
Kemudian ada tanah berisi batu, kerikil, air, dan lain-lain juga. Jadi banyak campurannya. Kemudian contoh lainnya sirup, misalnya ada isinya air, gula, buah-buahan, atau zat-zat lainnya. Nah, ini coba latihannya. Kalian coba kerjakan. Dimana di sini soal pertama adalah tuliskan dua benda yang termasuk dalam zat cair, padat, dan gas. Kemudian yang keduanya tentang kelompokan zat-zat berikut yang benar tentang unsur, mana yang unsur, mana yang senyawa, dan mana yang campuran. Kalian bisa lihat di LKS-nya atau di bukunya untuk mengerjakannya. Jadi kalian bisa kerjakan ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.